Halo pendengar yang baik hati, pernah kebayang gak? Seekor anak kucing kecil nolongin seorang kakek tua yang buta dan pincang. Hidup sendiri di peternakan ayam yang sepi. Bukan dongeng, bukan kisah fiksi penuh keajaiban. Ini cerita sederhana. Tapi justru karena kesederhanaannya, kisah ini jadi luar biasa. Tapi apabila ada kesamaan cerita dengan yang lain atau keadaannya nyata, maka ini adalah kebetulan semata ya. Di sebuah desa kecil, yang kalau hujan suara kataknya bisa ngalahin notifikasi HP. Hiduplah seorang kakek tua bernama Mbah Harjo. Umurnya udah lewat 60 tahun. Jalannya pincang karena jatuh dari pohon jambu waktu muda, dan matanya udah nggak bisa ngeliat sejak beberapa tahun terakhir karena glaukoma. Tapi yang paling nyesek, Mbah Harjo hidup sendirian. Nggak ada istri, nggak ada anak. Hanya ditemani suara ayam-ayam peliharaannya di peternakan kecil yang jadi sumber hidup satu-satunya. Sampai suatu hari, waktu pagi masih sejuk dan embun masih nempel di rumput, Mbah Harjo lagi ngisi air minum ayamnya. Tangannya gemeteran, dan sebagian ember malah tumpah ke tanah. Lalu, dari sela-sela kandang, muncullah seekor anak kucing berbulu oranye, kurus kering. Tapi matanya tajam dan penuh rasa ingin tahu. Awalnya, Mbah Harjo cuma senyum kecil. Kucing siapa ini? Nyasar ya, Le? Tapi si kucing tetap di sana, duduk di samping kaki Mbah Harjo, nggak pergi. Dan sejak hari itu, hidup Mbah Harjo berubah. Kucing itu akhirnya dikasih nama Simir. Lucunya, Simir mulai punya kebiasaan aneh. Tiap pagi, sebelum Mbah Harjo jalan ke kandang, Simir bakal berdiri di depan pintu dan ngeong keras-keras. Seolah ngasih kode, ayo kek, waktunya kerja. Lebih dari itu, Simir bakal jalan duluan, lalu berhenti tiap beberapa meter buat nungguin Mbah Harjo. Kalau Mbah salah arah, Simir langsung ngeong keras dan balik buat ngarahkan lagi. Kayak penunjuk jalan versi bulu dan cakar. Kebiasaan ini terus terjadi, dan entah gimana, sejak ada Simir, ayam-ayam juga jadi lebih tenang. Gak sering kejar-kejaran, gak ada yang kabur lagi. Kandang lebih rapi, telur lebih banyak. Mbah Harjo pernah bilang ke tetangganya, kayak ada malaikat kecil di rumahku sekarang. Tapi anehnya, Simir nggak pernah makan dari sisa makanan Mbah Harjo. Dia selalu pergi ke arah hutan tiap sore, dan baru balik pas maghrib. Kemana perginya? Apakah dia bukan kucing biasa? Beberapa warga mulai curiga. Ada yang bilang itu kucing jadi-jadian. Ada juga yang percaya itu arwah istri Mbah Harjo yang dulu hilang waktu muda. Serius, bahkan Mbah Harjo sendiri pernah bilang, matanya mirip banget sama almarhumah. Tapi ya, benar atau tidak, satu hal pasti, Simir bantu Mbah Harjo hidup lebih baik. Tapi, hidup kan gak selalu manis. Suatu malam, Mbah Harjo jatuh di dapur. Tangannya luka dan sempat pingsan. Besoknya, tetangga datang karena dengar suara meongan keras dan panik dari dalam rumah. Dan mereka menemukan Simir duduk di samping tubuh Mbah Harjo, terus mengeong, seolah minta tolong. Kucing kecil itu yang bikin mereka sadar. Kucing kecil, yang bahkan bukan milik siapa-siapa. Mbah Harjo akhirnya dibawa ke puskesmas. Dirawat beberapa hari, lalu pulang. Tapi selama itu, Simir hilang. Nggak ada yang tahu dia kemana. Peternakan sepi. Ayam-ayam gelisah lagi. Sampai suatu pagi, waktu Mbah Harjo udah agak baikan dan duduk di depan rumahnya, Simir datang. Jalan pelan-pelan, langsung naik ke pangkuan. Dan untuk pertama kalinya, Mbah Harjo menangis. Kowe bali, Le. Terima kasih ya, ucap Mbah Harjo. Sejak itu, Simir dan Mbah Harjo jadi pasangan paling aneh dan paling manis di desa itu. Orang-orang yang dulu cuek, mulai datang bantuin, ngasih makanan, bantu bersihin kandang. Semua karena mereka lihat cinta tulus dari seekor anak kucing dan kakek tua yang kesepian. Kisah ini sederhana, tapi mengingatkan kita bahwa bantuan bisa datang dari mana aja, bahkan dari makhluk kecil berbulu yang cuma bisa mengeong. Dan buat yang merasa sendiri, ingat ya, selama kita hidup, masih ada yang bisa kita sayangi dan menyayangi balik. Kalau kamu suka kisah seperti ini, cerita persahabatan manusia dan hewan, atau kisah-kisah penuh haru dari pelosok negeri, jangan lupa like, Subi@Seribi, dan nyalain loncengnya. Karena di channel ini, kita bakal terus berbagi cerita hewan luar biasa dan hubungan mereka dengan manusia, yang bisa bikin kamu senyum, kadang nangis dikit, tapi selalu hangat di hati. Sampai jumpa di kisah berikutnya.